Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dalam video pembelajaran kimia SMA Islam Plus Askia bersama saya Pak Diki. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu alkena. Nah, kalau ditanya kepada anak-anak semua apa itu alkena, maka kalian harus bisa menjawab dengan jawaban yang singkat namun benar gitu. Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon berbasis singkat HK hidrokarbon alipatik ya. Hidrokarbon alipatik itu artinya dia rantai yang terbuka. Kemudian hidrokarbon alipatik dengan sebuah ikatan rangkap dua ya, dengan sebuah atau satu ikatan ya, singkat lagi ikatan rangkap dua ya, ikatan rangkap dua. Nah, ikatan rangkap dua itu apa? C gitu kan, double C gitu. Itu namanya ikatan rangkap dua. Nah, alkena memiliki rumus molekul ya. Dia punya rumus molekul. Rumus molekulnya adalah CnH2n. CnH2n. Nah, ini penting sekali untuk selalu diingat. Alkena itu rumus molekulnya CnH2n. Nah, tata namanya hampir sama seperti tata nama pada alkana. Jadi kalau misalkan untuk yang N-nya sama dengan 1, maka dia nanti kan C1 H2 gitu ya. Tapi sayangnya itu nggak ada. Lupa ini ya. Jadi nggak ada dia. Untuk yang N-nya 1 nggak ada. Jadi alkena itu dimulai dari C yang N-nya 2. Ya, N-nya 2, nanti maka di sini C2 ya, H-nya kan 2 kali N. Nah, N-nya kan 2, berarti hanya 4. Nah, kalau seperti ini C2H4 ini namanya dari alkana yang C-nya 2. Alkana yang C2 kan namanya etana. Kalau di sini diganti ananya jadi ena. Jadi etena. Apa namanya? Etena. Kemudian kalau N-nya 3, maka nanti di sini C3. Hanya 2N, berarti hanya 6. Kalau hanya 6 berarti jadinya propana, dari propana ya, diganti menjadi propena. Nah, kemudian nanti kalau N-nya 4 ya, berarti nanti C4 H8. Nah, berarti kalau 4 kan butana, kalau alkana ya. Di sini menjadi butena. Nah, kemudian kalau N-nya 5 ya kan, nanti berarti C5 H10. Namanya apa? Kalau 5 itu pentana kan. Dan kalau di sini alkena jadinya namanya pentena. Dan seterusnya. Jadi nanti heksena, heptena ya kan. Kemudian apa? Heptena, habis itu oktena, nonena sama dekena. Seperti itu ya. Jadi ini untuk tata nama. Nah, berikutnya adalah berikutnya ini tentang bagaimana tata nama rantainya. Tata nama ya, rantai senyawa alkena. Oke. Tata nama senyawa alkena. Nah, di tata nama senyawa alkena ini seperti yang udah Bapak sampaikan sebelumnya tadi, dia nggak mirip atau sama aturannya dengan alkana. Ada beberapa yang tambahan ya, yang tidak ada di alkana, yaitu yang pertama gini ya. Aturannya yang pertama yang harus kalian ingat adalah rantai induk harus mengandung ikatan rangkap. Jadi rantai induk atau rantai utama ya, rantai utama itu harus mengandung ya, atau harus ada gitu. Harus ada atau harus mengandung ikatan rangkapnya. Jadi di ikatan rangkap di rantai utama itu harus ada ikatan rangkap, atau ikatan rangkap harus dimasukkan ke rantai utama. Yang kedua, penomoran dibuat agar ikatan rangkap mendapat nomor sekecil mungkin. Jadi rantai yang kedua itu diupayakan nomor ikatan rangkap ini diupayakan
harus diupayakan yang terkecil. Ini aturannya ya. Jadi nomor ikatan rangkap itu harus terkecil. Kemudian yang ketiga, aturan lainnya seperti cabang dan lain-lain. Aturan yang lainnya sama seperti alkana. Maksudnya aturan yang lainnya itu adalah misalkan aturan cabang, gitu kan. Kemudian nanti aturan untuk cabang yang lebih dari satu, seperti itu sama seperti aturan pada alkana. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Umpamanya di sini ada contoh ya. Contoh misalnya senyawanya CH3 kemudian CH gitu, CH, setelah itu C gitu kan. Nah, rangkap 2 seperti ini CH, baru ke sini CH3. Ini CH gitu kan. Nah, kemari CH3. Nah, elah nggak nampak ya. CH3. Maka kalau seperti ini namanya apa? Namanya adalah kita nomorin gitu. Jadi dia kita langsung nomorin untuk menentukan rantai induk. Jadi rantai induknya harus ada ikatan rangkap. Jadi ini ikatan rangkap. Kalau kita hitung dari kiri ini kan lurus aja ya. Hitung dari kiri dia rangkapnya di nomor 2. Kalau dari kanan nomor 2 berarti kita hitung dari kiri 1. Dari kanan pun boleh sih ya. 2, 3, 4. Nah, ini ikatan rangkapnya kita temui dia di nomor 2. Karena dia di nomor 2, maka nama senyawa ini langsung aja 2 itu sebagai nomor ikatan rangkapnya. Baru kalau dia 4 ya, 4 tadi kan namanya butena. Jadi namanya ini 2 butena. 2 butena. Gitu ya. Oke, 1. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan lagi contoh yang kedua. Di sini ya. Contoh nomor 1, contoh nomor 2. Nah, umpamanya seperti ini CH2 rangkap, ini CH, kemudian ini CH2 dan berikutnya CH3. Ya, CH3. Nah, di sini kita coba perhatikan rangkapnya itu lebih dekat ke sini, bahkan nomor dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia di nomor 1, maka namanya itu 1 ya. Kalau 4 namanya butena. Jadi namanya 1 butena. Jadi beda tempat ikatan rangkapnya aja udah beda namanya gitu. Oke, lanjut lagi misalkan nomor contoh soal yang lain. Contoh penamaan yang lain. Nomor 3. Umpamanya di sini ada C. Kemudian di sini ada C, di sini ada C ya, di sini ada cabang, kemudian di sini ada C, dan di sini ada cabang, gitu ya. Nah, lalu di sini ada rangkap 2. Nah, ini CH2, CH3, ini CH, ini CH3, ini CH3. Nah, kalau seperti ini namanya apa? Jadi kita buat dulu rantai utamanya yang mana gitu. Rantai utamanya itu yang harus ada ikatan rangkap ini. Berarti ini harus kita nomori jadi nomor pertama yang ikatan rangkap nih. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini adalah cabang metil. Yang ini juga cabang metil. Nah, cabang metilnya di nomor 2 dan 3. Kan jadinya dimetil kan? Kalau 2 metil gini kan jadinya dimetil. Nah, dimetil di nomor berapa aja? 2,3.
dimetil. Baru ikatan rangkapnya kita temui dia di nomor 1 ini tadi. Nah, nomor 1. Maka karena dia di nomor 1, rantai utamanya 4. Butena. Jadi walaupun dia di nomor 1 harus dibuat nomornya gitu. Kita masukkan nomornya, nomor berapa dia gitu. Oke, paham ya sampai sini. Nah, lanjut misalnya yang keempat. Yang keempat misalnya di sini ada ada C. Ada C, kemudian di sini ada C. Kemudian di sini ada C. Kemudian ada C lagi. Kemudian ada C. Ya, di sini ikatan rangkapnya. Rangkap 2. Di sini ada C. Nah, satu lagi di sini ada C. Oke, kalau Bapak buatkan seperti ini tanpa H, tentu kalian udah bisa ya. Udah paham ya. Misalkan ini ya, maksudnya nanti kalau dia C sendiri gini kan kita udah tahu ini hanya kurang berapa lagi? Ini kan baru 1 tangannya, berarti 3 lagi. Ini baru 1 tangannya, berarti 3 lagi. Sesuai dengan yang kemarin, tangan C kan 4 kan. Nah, ini udah 3, 1, 2, 3, berarti 1 lagi. Ini baru 3, 1, 2. Rangkapnya itu 2 kan dihitungnya, ini 1 lagi. Ini 1 lagi. Ini udah 3, berarti 1 lagi. Ini berarti 3 lagi. Ini berarti 3 lagi kan gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, maka namanya apa ini? Tetap rantai utama yang paling panjang. Dan rantai utama harus ada ikatan rangkap 2-nya. Maka kalau gitu, rantai utamanya itu sepertinya adalah yang ini. Ini yang paling panjang sepertinya. Nah, kemari. Jadi ini rantai terpanjangnya. Ini terpanjang. Maka dia cabangnya ada 2. Yaitu ini metil dan ini metil. Lalu kita nomori dari mana nih sekarang? Kalau kita nomori dari atas 1, 2, 3. Jadi rangkap di nomor 3. Kalau kita nomor dari bawah 1, 2, 3. Rangkap juga nomor 3. Sama. Kemudian lihat cabangnya. Kalau dari atas cabangnya metil di nomor 2. Kalau dari bawah metil juga nomor 2. Berarti bebas. Mau dari mana aja nomorinya sama. Maksudnya bisa dari ke atas sebelah kiri atau dari bawah. Maka biar enak kita nomori dia atau biar kita nomori dia dari atas saja. Berarti ini nomor 1. Kan ini nomor 2, kemudian nomor 3, C nomor 4, kemudian nomor 5 dan nomor 6. Maka ada cabang di nomor 2 dan cabang di nomor 5. Ya kan? Rangkap di nomor 3. Dah, cabangnya dulu kita sebutkan. Cabangnya di nomor 2 sama nomor 5. Dari sini Bapak tulis ya di bawah ya. 2,5 karena sama-sama metil, dimetil. Kemudian apanya di nomor 3. 3. Ini rantai utamanya 6. Kalau 6 apa? 6 itu heksana ya kalau alkana ya. Nah, kalau di sini namanya heksena. Jadi 2,5 dimetil heksena. Jadi seperti itulah ikatan rangkap pada penamaan pada alkena. Nah, kita lanjut kepada atau ini dulu kali ya. Oke, sampai sini dulu, nanti setelah ini akan ada video lanjutannya.